Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita latihan terjemah dan tadabbur di surat Al-Muddatsir. Dan akan kita mulai dari ayat yang pertama. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita artikan perkata di ayat yang pertama. Ya ayyuha, wahai al-muddatsir, orang yang berselimut. Kum, bangunlah. Fa, lalu. Anzir, kalimat perintah, berilah peringatan. Wa, dan Rabbaka, Tuhanmu. Fa, lalu. Kabbir, dari kata kabir, besar, agungkanlah. Wa, dan siyabaka, bajumu atau pakaianmu. Fa, lalu atau maka. Tahhir, dari kata taharah, kalimat perintah, sucikanlah. Wa, dan ar-rujza, dosa-dosa. Fa, maka. Uhjur, dari kata hijrah. Hijrah artinya meninggalkan. Fahjur, tinggalkanlah. Wa, dan la, jangan. Tamnun, tamnun mempunyai makna adalah engkau memberi, ya, engkau memberi. Tastaksir, dari kata kasir juga. Tastaksir artinya meminta sesuatu yang lebih banyak, ya, meminta sesuatu yang lebih banyak. Wa, dan li, bagi atau karena. Rabbika, Tuhanmu. Fa, maka. Isbir, bersabarlah. Fa, maka. Ida, apabila. Nukira, nukira itu artinya adalah ditiup, ditiup. Fi, di dalam. An-nakur, sangkakala. Fa, maka. Zalika, itu. Yauma idin, pada hari itu. Yaumun, hari. Asir, dari kata usr, artinya sulit, ya. Ala, atas atau bagi. Kafirin, orang-orang kafir. Ghairu, tidak atau selain. Yasir, dari kata yusra, mudah. Zarni, ya. Zarni itu dari kata zar, ya, biarkanlah atau tinggalkanlah, ya. Tapi lebih tepatnya di sini adalah biarkanlah. Ni, aku, biarkanlah aku. Wa, dan man, orang yang. Khalaqtu, aku telah menciptakannya. Wahida, dari kata wahid, ahad, sendiri, ya. Wa, dan ja'altu, aku telah menjadikan. Lahu, baginya. Malan, harta. Mamduda, mamduda itu bisa diartikan adalah harta yang banyak, ya, atau harta yang melimpah, ya. Wa, dan banin,
dari kata ibnun. Anak-anak. Syuhuda yang selalu bersamanya, yang selalu dari kata syahida atau menyaksikan, ya. Dan anak-anak yang selalu menyaksikannya, maksudnya yang selalu bersamanya, ya. Wa dan mahattu, ya, aku berikan kelapangan, ya, aku berikan kelapangan lahu baginya tamhida dari kata mahada, ya. Lapang berarti kalimat yang tepat untuk menyertainya adalah luas, ya. Seluas-luasnya. Summa kemudian yatma'u dari kata tama', ya, dari kata tama', ya. Artinya orang yang tamak itu adalah orang yang sangat ingin sekali. Kemudian dia ingin sekali. An azid dari kata ziyadah, untuk menambah. Ya. Kalla sekali-kali tidak. Innahu sesungguhnya. Kana dia. Li bagi. Ayatina ayat-ayat kami. Anida itu dari kata anid, artinya ngeyel, ya, atau menantang, ya. Maka akan, mohon maaf, akan urhikuhu itu artinya memaksakan, ya. Urhikuhu, aku memaksakannya. Atau dalam kalimat yang lain lebih tepatnya, dan aku akan membebaninya, ya. Su'uda dari kata su'ud. Su'ud itu artinya mendaki, ya. Ya, jadi dengan pendakian yang memayahkan atau yang melelahkan. Innahu sesungguhnya, fakkara dari kata fikir, ya. Sesungguhnya dia telah berfikir. Wa dan qaddar dari kata qadar, ya, ketetapan, qaddar, ya, dan menetapkannya. Baik, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Saya bacakan, silakan diikuti untuk arti dari surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 18. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan dosa maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi untuk mendapat yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, maka apabila telah ditiup di dalam sangkakala. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ, maka pada hari itu, yaumun asir,
hari yang penuh kesulitan. 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidaklah mudah. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dan orang-orang yang telah aku ciptakan sendiri, atau wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Waja'altu lahu malam mamduda, dan aku telah menjadikan baginya harta yang berlimpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku telah memberikan kelapangan baginya seluas-luasnya. Thumma yatma'u an azid, kemudian dia sangat ingin untuk aku tambahkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia menentang dengan ayat-ayat kami. Sa'urhikuhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang membayahkan. Innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia telah berfikir dan telah menetapkannya. Baik, selanjutnya kita akan mengambil ibrah pelajaran yang ada dalam surat Al-Muddatsir, bahwa surah Al-Muddatsir ini adalah Allah ingin memberikan perintah-perintah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semuanya selaku sebagai orang yang mengemban risalah, orang yang selalu mengajak orang lain kepada kebaikan ini. Maka yang pertama, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan ini adalah sebuah seruan yang langsung dari Allah untuk menanggalkan kemalasan dan melawan tabiat serta sesuatu yang disukai oleh manusia, yaitu bersantai-santai, tidur atau menjauhi resiko. Maka Allah perintahkan, kum, bangunlah dan berilah segera peringatan kepada mereka. Kemudian perintah Allah yang kedua, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Seorang penyampai risalah, baik dia seorang dai atau nabi sekalipun, maka dia harus mengagungkan Allah yang mengutusnya. Jika ia memahami hal ini benar-benar, maka ia akan menjiwai, sehingga segala bentuk kemegahan, kebesaran dan kemewahan dunia itu akan kecil di matanya, sehingga dia akan tidak pernah tergiur oleh gemerlapnya dunia, juga tidak akan silau dengan tipu kekuasaan dunia. Tidak pula takut oleh segala bentuk ancaman yang datang dari selain Allah. Siapapun dia, raja atau penguasa dari belahan dunia manapun, kekuasaan dan kesombongannya tak akan ada yang bisa mengalahkan yang maha perkasa dan maha agung. Makanya selalu kita harus mengingat dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang berikutnya, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Setelah itu ia perlu untuk memperhatikan penampilan fisiknya bersih dan menarik.
Karena ini merupakan salah satu strategi marketing dengan performan yang meyakinkan. Setidaknya kesan pertama akan dikenali oleh masyarakat saat berhadapan dengan kita. Ya. Karena itulah risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW selalu syarat dengan kebersihan. Ya. Makin dalam dan matang keimanan seseorang, maka ia akan semakin memelihara kebersihannya. Pakaian yang suci juga menjadi syarat di antara sahnya salat. Perintah yang ketiga, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Setelah memelihara kebersihan fisik, maka juga harus menyempurnakan dengan kebersihan batin, ya. Yaitu dengan menjauhi serta meninggalkan segala macam bentuk dosa. Ini adalah bentuk penanggalan hal-hal yang negatif dari dalam diri seorang dai. Dosa dan maksiat akan mengakibatkan hati seseorang terkotori, sehingga kata-katanya juga tidak akan memiliki kekuatan. Kemudian ayat yang berikutnya, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maka keikhlasan merupakan penyempurnaan hati yang sudah dijauhkan dari dosa dan maksiat. Akhlak ini kemudian juga akan membuat seorang pembawa risalah itu bisa kuat dan tangguh, kerja tanpa pamrih, dan kemurnian dakwah pun terjaga dengan jernihnya hati pelakunya. Maka larangan ini bertujuan agar para dai pembawa risalah, penerus dakwah, para nabi terus berbuat dan berbuat, lebih gigih berusaha dan ringan berkorban serta mudah melupakan setelahnya itu. Juga tidak terlalu menganggap dirinya sudah berbuat banyak sehingga ia akan merasa hebat dan berjasa bagi banyak orang. Karena hanya orang yang berjiwa kerdillah yang selalu merasa besar. Sehingga satu-satunya harapan yang ia inginkan hanya dari zat yang tak pernah habis kedermawanannya serta kepemilikannya yang tiada batas. Kemudian perintah Allah berikutnya, wali rabbika fasbir. Dan pesan ini adalah pesan terakhir untuk mengindikasikan dan memberi isyarat bahwa dakwah Rasulullah SAW tidaklah berjalan mulus dan otomatis mendapat penerimaan yang baik. Maka kesabaran itu yang harus kemudian kita jaga saat kita mendapatkan cemoohan, ejekan, celaan, dan juga bahkan teror fisik dan psikis sekalipun. Maka bersabar itu menjadi jalan yang utama. Nah, inilah 5 perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan dirinya baik fisik maupun batinnya dalam rangka untuk menyebarkan risalah Islam ini. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah seorang yang dulu pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang Allah ceritakan dalam surat ini? Adalah seorang Walid bin Mughirah. Siapa dia? Walid bin Mughirah adalah Allah yang kemudian menyebutnya dalam ayat tersebut, fadalika yawma idin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ibnu Katsir menafsirkan sendirian dalam kalimat wahida artinya saat ia dilahirkan tidak ada harta, tidak ada anak, dan juga tidak ada kekuasaan. Lalu kemudian Allah menjadikannya harta yang berlimpah, anak-anak yang banyak yang bersamanya, ya, dan dia diberi kelapangan dengan seluas-luasnya. Ya. Maka dalam sejarah disebutkan bahwa Walid bin Mughirah itu memiliki 10 anak. Ya. Wabanin, anak-anak. Jadi
Walid bin Mughirah ini mempunyai 10 anak. Dan 3 diantaranya masuk Islam. Yaitu Khalid bin Walid dan 2 adiknya Hisham dan Ammarah. Allah juga mengaruniakan kepadanya harta yang berlimpah. Juga anak-anak yang selalu dekat dengannya. Tapi hal ini tidak membuatnya bersyukur dan lupa akan asal kejadiannya. Bahkan ia selalu tamak untuk menambah lagi dari apa yang sudah dia miliki. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, ya. Innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sa'uda. Dan kelak akan Allah memberikan hukuman yang setimpal atas dosa dan kesombongannya, maka saurhikuhu sa'uda, aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan, sebuah kiasan akan beratnya beban yang dia tanggung di akhirat kelak, siksa yang tak terbayangkan beratnya. Nah, maka inilah kisah seorang Walid bin Mughirah. Dan bagaimana kisah Walid bin Mughirah berikutnya? Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat berikutnya di pertemuan yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang pernah dimiliki oleh Walid bin Mughirah. Dan yang terakhir, dari 5 perintah yang Allah katakan kepada Nabi, ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.